Luka sama Ayu berharap kalian semua tetap sehat, tetap semangat ya, dan juga harus jaga imunitas kalian. Karena kenapa? Kalau imunitas kalian baik pastinya sehat juga ya. Pasti dong. Dan gak asing lagi, kita balik lagi di program kesayangan kita, Items Informasi ke teman-teman milenial. Pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Nah, ketemu lagi nih sama Ayu di sini. hai, ketemu juga sama partner aku nih, Nuka. Hai. Dan pastinya kita ngomongin tentang, tadi udah sempat disebut tentang imunitas juga ya Kak. Iya, lagi-lagi ya di masa pandemi seperti ini harus banget kita bisa jaga imunitas kita ya. Betul. Nah yuk, kalau ngomongin imunitas, Ayu suka nggak sih olahraga? Aku sebenarnya tuh selama pandemi ini menargetkan ya, idealnya itu seminggu 2-3 kali olahraga. Tapi olahraga di dalam rumah aja karena belum berani terlalu yang keluar-luar gitu. Kalau Nuka gimana nih? Sama nih kayak kita workout Betul, aja. betul, kecil, betul. Tapi setidaknya seminggu adalah mau sekali atau 2 kali, 3 kali, bener kata Ayu tadi ya. Jangan sampai nggak sama sekali olahraga guys. Bener banget. Nah kalau misalkan ngomongin masalah olahraga nih ya, salah satu olahraga yang menurut aku tuh seru banget ya Kak ya, itu adalah olahraga yang dimainkan tuh secara berkelompok. Karena jadinya tuh nggak sendirian. Rame ya. Terus bisa sambil bercanda-bercanda juga. Habis itu sekalian bonding juga sama teman-temannya nggak sih? Belajar juga untuk kerjasama antar tim juga ya. Bener banget. Dan ini berkaitan banget juga nih sama topik kita kali ini. Kita akan bahas salah satu olahraga yang berkelompok juga mainnya, yaitu olahraga volley. Olahraga bola voli. Siapa di sini milenial yang hobi olahraga voli? Kalau kamu bisa nggak Yuk? Duh, aku cupu banget sih kayaknya ya. Aduh. Kita tuh sama ya. Kenapa ya? Padahal cuma kayaknya gampang ngeliatnya smash bola gitu-gitu aja, tapi ngeliat aja sih gampang ya. Tapi pas dipraktekin, kita kemana bola kemana biar. Aduh, ini kayak troublemaker banget kalau di tim yang bikin kalah nih kayak kita ini. Nah ngomong-ngomong bola voli, kayaknya Ayu bakal bahas apa dulu nih ngomong-ngomong olahraga bola voli. Nah kalau misalkan ngomongin masalah bola voli, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak ngomongin sejarahnya tuh kayak gimana sih di dunia bola voli ya. Bener. Di sejarahnya bola voli ini pertama kali itu ditemukan oleh William G. Morgan. Nah beliau ini merupakan salah seorang instruktur pendidikan jasmani atau Director of Physical Education di Young Men Christian Association. Dan dulunya ini sebelum namanya volley, namanya adalah mintonet. Nah itu awalnya olahraga ini tuh belum bisa dimainkan umum, cuma anggota dari YMCA aja yang boleh main. Dan awalnya olahraga ini tuh ditujukan sebagai sarana rekreasi aja. Oke. Bukan untuk yang serius olahraga ya. Wah keren banget. Nah yuk ngomong-ngomong tadi kan itu mintonet, sejarah awal mulanya ya. Ternyata juga permainan ini diperkirakan nih masuk tuh pada zaman penjajahan Belanda guys. Oh gitu, jadi di Indonesia sendiri tuh masuknya ketika kita sedang dijajah oleh Belanda. Bener banget, dan saat itu memang olahraga ini hanya diperuntukkan untuk ya kaum bangsa Belanda aja. Kita tuh belum bisa main gitu. Tapi untungnya sekarang pribumi sekarang udah bisa. Oh iya jelas. Nah jadi akhirnya turun deh nih sekarang, kita tahu sendiri timnas Indonesia pun punya ya. Betul banget, dan keren-keren juga atletnya. Tapi ya kalau misalkan kita ngomongin masalah bola voli, mungkin kayak aku dan kamu yang awam ini, yang nggak tahu apa-apa, dan mungkin juga nggak diajak kali ya kalau teman-temannya main bola voli. Kita harus tahu dulu nih peraturan dasar apa aja sih sebenarnya yang ada di bola voli. Yang udah diatur sama federasi atau perkumpulan bola voli dunia atau Federation Internationale de Volleyball. Jadi ini sebenarnya basically ada 7 peraturan Kak. Oke. 7 peraturan mendasar nih. Jadi yang pertama adalah bola voli ini harus dilakukan oleh 6 pemain. Dan di setiap tim itu harus dilengkapi dengan beberapa pemain cadangan. Jadi 2 tim yang akan bermain, tiap tim itu ada 6 orang. Dan yang kedua adalah setiap tim regu ini memiliki kesempatan untuk memukul bola sebanyak 3 kali, yakni pada awal pertandingan salah seorang pemain itu wajib melakukan serve ke area lawannya dia.
Dan yang ketiga adalah tim yang memenangkan rally ini berhak mendapatkan 1 poin serta memiliki hak untuk melakukan serve, serta saat rally berakhir pemain ini nantinya diharuskan bertukar lapangannya mereka. Ya, ganti-ganti ya. Harus ganti-gantian, benar. Nah terus yang keempat itu tadi yang seperti udah Ayu jelaskan bahwa pemain ini terdiri dari 6 orang yang utama setiap tim. Dan selanjutnya selama pertandingan itu diperbolehkan untuk mengganti pemain. Dan kalau misalkan kalian belum tahu juga nih ya, komposisi dari permainan bola voli ini diantaranya adalah setter, 2 orang blocker, 2 orang receiver hitter, dan juga 1 orang spiker. Selanjutnya kalau misalkan permainan voli ini biasanya itu ada 5 set nih yang dipertarungkan. Di mana 4 set pertama itu rally-nya ada 25 poin, sedangkan di pertandingan yang terakhir ini 15 poin. Mungkin udah agak ngos-ngosan juga kali ya nih di rally terakhir. Dan selanjutnya di peraturan yang terakhir sekaligus peraturan yang ketujuh nih ya, ada yang namanya peran libero yang tidak bisa melakukan serve. Jadi pergantian posisi serta melakukan pukulan bola. Selain itu, nih posisi libero ini juga menggunakan seragam berwarna yang berbeda. Tugasnya pun untuk menjaga sistem pertahanan bagian belakang serta memperpanjang sistem rally point. Ini kayak agak-agak kayak kiper gitu kalau di bola. Iya, kalau di bola voli ya. Dan konon kabarnya libero ini harus yang jauh lebih pendek gitu katanya dibanding yang lain-lain kan harus tinggi-tinggi tuh. Betul, mungkin karena dianggap sistem pertahanan kali ya. Jadi mungkin secara struktur atau secara komposisi tubuh juga agak berbeda sama yang lain. Mungkin ya. Mungkin ini kita nggak ini sotoynya kita. Sotoynya. Tapi itu tadi kan Ayu udah bahas soal ini ya peraturan. Kalau kita mau bermain bola voli, mungkin kalian ada yang minat jadi atlet, mau belajar dari sekarang. Nah itu peraturannya tadi mungkin harus disimak juga. Nah kalau kalian yang udah biasa main atau baru mau coba main, Kak Nuko punya tipsnya nih. Standar lapangan yang harus diukur lah ibaratnya untuk kalau kita mau bermain bola voli, karena nggak sembarangan ternyata. Oh ya udah ada lahan kosong kita main di situ, nggak kayak gitu ternyata. Mungkin kalau mau main doang bisa, tapi bukan untuk pertandingan yang beneran ini kali ya, beneran untuk nasional atau internasional gitu. Ya tapi mungkin agak lebih baiknya diikutin aja kali ya. Mungkin buat safety-nya aman ya, daripada ntar main di tempat kecil, wah kena kaca orang. Iya. Itu bahaya ya guys. Nah biasanya nih kita bahas dulu dari bola volinya sendiri. Tuh kan bulat pasti udah tahu kan, tapi biasanya bola voli itu terbuat dari bahan kulit yang dengan kelilingnya itu sekitar 65 sampai 67 cm. Dan biasanya bola voli ini memiliki berat 200 hingga 280 gram dengan tekanan 294,3 sampai 218,82 HPA. Wah. Makanya agak berat sebenarnya. Iya, makanya kita pegang. Ini kalau misalkan teman milenial mau main volley yang lebih advance gitu, yang lebih ahli gitu, jadi nggak boleh tuh namanya bola sepak dipakai buat main volley. Beda ya guys, beda-beda. Nah, ini kita ngomongin dulu dari panjangnya lapangan. Ini biasanya sekitar 18 meter guys. Nah, terus kalau untuk lebar lapangan ini ada di angka 9 meter. Terus kalau panjang garis lapangan bola voli ada di angka 3 meter. Untuk area servis lapangan ada di angka 3 meter. Dan untuk lebar garis dalam lapangan ini ada 5 meter. Dan luas lapangan bola voli itu sendiri harus berkisar 162 meter persegi atau 18 kali 9 meter. Wah, detail banget ya ternyata. Karena kalau Ayu lihat nih selama ini di TV ya, kebanyakan pertandingan bola voli itu sebenarnya sama bulu tangkis tuh kayak agak-agak mirip gitu besarnya. Sama ya. Agak mirip ya. Iya, cuman hanya bulu tangkis kan pakai kok kecil gitu. Voli bolanya berat tuh guys. Nah, itu kalau misalkan tadi dari lapangannya sendiri ya Kak. Sekarang mungkin Ayu akan bahas yang lebih detail lagi.
ini tentang lebar atau ukuran dari net bola voli. Jadi lagi-lagi nih kalau misalkan teman milenial ternyata di rumah punya net untuk bulu tangkis, ternyata ini beda ukurannya kalau mau main voli. Berbeda. Berapa yuk kira-kira itu kalau buat bola voli? Untuk tingginya aja tuh udah beda Kak. Jadi kalau misalkan untuk putra dan putri itu sendiri dibedakan. Kalau untuk net putra ini tingginya 2,43 meter. Sementara kalau untuk yang putri itu 2,24 meter. Jadi kurang lebih beda sekitar ya 20 sentian lah nih. Nah kalau lebarnya sendiri kurang lebih sekitar 1 meter dan panjangnya itu 9 meter. Untuk tinggi dari tiang netnya sendiri itu setinggi 2,25 meter. Dan kalau misalkan kita lihat nih ada jarak di antara tiang net dengan garis tepi atau garis samping lapangan, itu juga ternyata sudah diatur jaraknya itu harus berkisar di antara 0,5 sampai 1 meter. Dan kalau misalkan kita lihat lagi nih, itu kalau misalkan ada di netnya itu ada antena yang tingginya juga diatur. Jadi antenanya ini letaknya ada di atas net dengan detail tingginya itu sepanjang 80 cm. Kemudian kalau misalkan kita nengok dikit lagi itu di samping lapangan voli ada pita. Jadi pita di tepian samping net itu ini berkisar di antara 5 cm dengan panjang 1 meter. Sementara ukuran dari mata jalan netnya yang kalau misalkan teman milenial lihat bentuknya persegi, betul, itu kurang lebih 10 cm. Detail ya. Tadi kita udah kasih tahu itu, tapi ayo mau nggak yuk someday coba kita main volley? Boleh, tapi jangan diketawain kali ya. Disclaimer dulu, jangan diketawain nih kalau ngelihat kita main volley. Karena takutnya bola kemana, kitanya kemana. Jangannya kitanya kemana, bola kemana, bolanya yang penting kita teriak. Iya, kabur. Bener. Tapi mungkin bagi milenial sekarang bola voli itu masih menjadi tujuan utama nggak sih kalian untuk dipilih menjadi olahraga favorit? Mungkin kalian bisa komen ya nanti ya. Bener. Ya, bagi-bagi deh, voli itu enak loh, ternyata permainan game voli itu kayak gini loh. Mungkin ada bahasa-bahasa juga yang belum kita tahu. Betul banget. Bisa banget di-sharing. Betul, kan? Bisa banget. Karena sebenarnya kalau di Indonesia ya bola voli ini emang nggak sepopuler bola sepak atau badminton ya. Betul banget. Tapi di luar negeri sebenarnya ini populer banget ya bola voli. Dan biasanya ciri khas dari atlet bola voli itu apa? Jangkung-jangkung. Dan biasanya celana pendek-pendek banget. Iya nggak? Tinggi-tinggi. Iya benar-benar. Ya kan, apalagi boleh juga tuh mungkin olahraga sore pinggir pantai. Wah, itu main keren. volley. Keren banget sambil kayak sunset siluet gitu. Iya, wow, keren banget. Kayaknya boleh nanti kita coba berdua. Bener. Tapi sebelum kita coba berdua, kita harus break dulu yuk. Betul banget. Kita nanti akan kembali lagi di segmen selanjutnya masih membahas tentang bola voli. Ya, betul. Dan pastikan kalian tetap menyaksikan kita di Items Informasi ke teman-teman milenial.